Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Sita Anggreni. Kita akan membahas yang namanya evaluasi dan pengukuran kinerja IRP. Oke, di sini kita lihat bagaimana hasil dari sebuah proyek ya, hasil dari keberhasilan implementasi sebuah proyek SISFO. Nah, di sini nanti kita lihat sumber daya yang tepat untuk menangani siswa tersebut bagaimana ya. Nah, di sini ada saran dari Prof. Eko Indrajit, opini ya, bagaimana keberhasilan sebuah proyek dalam siswa itu bisa dilihat dari matrik berikut ini. Oke, matrik yang pertama itu win-win project, artinya kedua belah pihak mendapatkan keuntungan. Kedua, knowledge transfer, hanya pihak perusahaan yang mendapatkan benefitnya. Yang ketiga, hanya pihak konsultan yang mendapatkan benefitnya. Yang keempat, kedua-duanya tidak mendapatkan apa-apa. Jadi hanya untuk just for fun. Berikut keterangannya, kuadran 1 kedua-duanya mendapat manfaat ya. Jadi kayak simbiosis mutualisme, SDM ataupun klien. Ya, proyeknya aman ini. Aman sekali, jadi win-win project. Ideal lah ya. Kalau ini cuman pihak ini saja, klien saja atau SDM, IT-nya enggak, tidak mendapatkan manfaat. Oke, selanjutnya kuadran 3. Di sini yang mendapatkan manfaat hanya pihak IT aja, SDM-nya jadi beban. Kasihan ya. Kemudian yang keempat, ini dua-duanya nggak dapat apa-apa. Ya, pengen cepat dan sebagainya, tapi banyak sekali ini ketidaksinkronan, akhirnya banyak pelanggaran dan menimbulkan resiko. Nah, kemudian ini kita akan melihat evaluasi sistem baru setelah penerapan implementasi. Ini ada evaluasinya, bagaimana tujuan objektivitas dari sistem tercapai atau tidak. Kemudian apakah prosedur operasional, ini prosedur yang operasional yang harus dijalankan proses bisnisnya udah terkontrol belum. Kemudian keperluannya sudah sesuai belum, usernya sudah sesuai belum, penggunaan report-reportnya, dokumen yang dibutuhkan sudah sesuai belum dari implementasi sistem baru tersebut. Kemudian batasan sistemnya sudah masuk dalam ruang lingkup atau tidak. Nih ya, bisa identifikasi yang dievaluasi, kriteria evaluasinya apa, diorganisir kegiatan evaluasinya, pengumpulan data termasuk pengukuran, kemudian maintain record historinya, analisis performnya, susun rekomendasi, tindakan koreksi, dan evaluasi hasil. Nah, bagaimana pemeliharaan sistem IRP? Ini banyak sekali sistem pemeliharanya, korektif dari permasalahan atau fitur atau kebutuhan baru, banyak sekali. Nah, ini kita buatkan tabelnya seperti ini. Dari sisi korektif butuh apa aja nih aplikasi tambahannya, terus troubleshootingnya apa nih, ada debug nggak ya, masalah berdasarkan laporan penggunanya ini maksudnya user, ada tambahan aplikasi nggak dari vendor. Kemudian ini di sisi jenis adaptif banyak sekali ya, transfer, testing, modifikasi, antarmuka, interface-nya, upgrade, admin, monitoring. Nah, ini semua mengenai apa bisa dilihat di sini keterangannya. Misalkan transfer fitur baru, testing, ada pengujian, ada perubahan nggak, modifnya gimana, internalnya, kostumnya, tambah kelas, tambah apa tuh di sini. Interface-nya, ini ada nggak interface untuk ini yang penyesuaian dengan program lain. Terus kemudian di upgrade ini ya, penyesuaian perencanaan dengan aplikasi. Dari sisi administrasi, bagaimana monitornya, backup, error, file itu dilihat juga ya. Namanya juga maintenance ya. Kemudian monitoring alur kerja, gimana aktivitas pemeliharaan. Kemudian pengembangan sistem IRP ke depannya dapat mempengaruhi pola implementasi, misalkan menggunakan aplikasi berbasis web. Nih ya, pastinya dia koordinasinya dengan supply chain. Kemudian meningkatkan intelligentsia, pastinya AI ya, bagaimana AI-nya. Jadi AI itu kayak mesin yang menjawab gitu ya, itu AI ya. Jadi itu semuanya automatically sama reply time-nya itu sesuai dengan ini ya, langsung
waktu itu ya, sesuai waktu lah ya, fast respon sesuai waktu. Kemudian meningkatkan penggunaan ERP pada perusahaan berskala menengah. Jadi pastinya skala menengahnya itu teknologinya stabil, relatif cepat waktu implementasinya, dan biayanya instalasinya lebih mudah. Kemudian bagaimana fleksibelan dan modularnya. Jadi fleksibel dari sebuah sistemnya itu ya. Kemudian bagaimana dukungan pihak ketiga, penyedia aplikasi dengan sistem antara middleware-nya. Jadi vendornya siapa. Itu saja dari saya pertemuan 6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.